Bagaimana orang yang ingin bekerja ke luar negeri menggunakan visa pelancong atau liburan? Jelas itu dilarang oleh undang-undang. Kalau ingin melancong, melancong. Kalau ingin bekerja sesuai dengan undang, bekerja. Tentu dengan visanya visa kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Migran, selamat bergabung dengan channel kami UPT BP2MI Padang dalam program 4 Question for Better Life. Bersama saya, Atit, host Anda untuk episode pertama ini. Dan untuk episode pertama ini, kita akan bahas tema tentang apa itu pekerja migran. Sebelum itu, kita sedikit membahas terkait kenapa kami, UPT BP2MI Padang, membuat program ini. Tujuan utama kami adalah untuk menggerakkan lebih banyak orang, khususnya di Sumatera Barat, untuk menaklukkan hambatan dan tantangan dalam memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosial melalui bekerja ke luar negeri. We will tell you tips and secrets. Selain itu, kami akan menginformasikan isu dan permasalahan terkait pekerja migran Indonesia. Jadi, stay fokus dan dengarkan informasi kita. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi YouTube channel kalian. Oke, back to the time. Kali ini telah hadir bersama kita Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Padang, atau disebut juga UPT BP2MI Padang, Bapak Joko Purwanto. Kali ini kita akan bertanya 4 pertanyaan terkait apa itu pekerja migran Indonesia. Salam sehat Bapak Joko, selamat datang di program kami 4 Question for Better Life. Alhamdulillah sehat, Mbak Sri Muhajir. Ya. Oke Pak, kita masuk saja ya Pak ya ke pertanyaan pertama, the first question. Sebenarnya apa sih Pak pekerja migran Indonesia atau PMI? Apakah sama dengan tenaga kerja Indonesia atau TKI? Ya baik, jadi di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa pekerja migran adalah setiap orang yang bekerja ke luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan, yaitu dalam ini Dinas Tenaga Kerja. Dan di Undang-Undang Nomor 18 juga disebutkan bahwa pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang sedang dan telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di wilayah negara kita. Berarti bedanya apa Pak sama Dengan PMI sama TKI gitu? Oh ya, kalau PMI itu adalah penyebutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dulu dikenal sebagai TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Kenapa kok diubah? Karena ketika seseorang menyebut TKI itu konotasinya adalah negatif. Nah, makanya dengan undang-undang yang baru ini kita ingin bahwa PMI itu lebih positif konotasinya. Oh gitu ya Pak ya? Ya, selama ini kan kita dengarnya kalau PMI pasti konotasinya Palang Merah Indonesia. Ya, Nah, pasti betul. sobat imigran di selama ini bertanya-tanya apa sih PMI? Ya, mereka pasti berpikir ternyata sobat migran gitu, PMI itu bukan Palang Merah Indonesia lagi, tapi juga bukan cuman PMI Palang Merah Indonesia, maaf maksud saya gitu. Nah, tapi juga pekerja migran Indonesia. Nah, tadi Bapak menyebutkan tentang Undang-Undang Ya. Dasar Nomor 18, Undang-Undang Nomor 18 Tahun Tahun 2017. 2017. Nah, itu apa sih Pak? Bagaimana hubungannya dengan BP2MI Padang, BP2MI gitu Pak? Baik, bahwa undang-undang itu adalah suatu undang-undang yang telah disahkan tahun 2017 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 2004. Di mana di dalam undang-undang itu lebih menekankan kepada unsur pelindungannya. Oh gitu. Begitu. Tadi kan Mbak Atit bilang bahwa dulu kalau TKI itu konotasinya negatif, ada yang katakan dia dianiaya dan mendapatkan eksploitasi. Nah, sekarang tidak. Undang-undang ini lebih menekankan kepada unsur perlindungannya. Oke. Berarti Pak, bagaimana peran BP2MI terhadap PMI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tadi Pak? Baik, sahabat migran semuanya dan Atit, bahwa BP2MI adalah suatu badan yang dibentuk berdasarkan
Perpres nomor 90 tahun 2019. Singkatan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menggantikan badan yang lama. Badan yang lama adalah namanya BNP 2TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Nah, perannya adalah BP2MI adalah sebuah lembaga yang memastikan, yang memfasilitasi warga negara Indonesia apabila ingin bekerja ke luar negeri, memastikan hak-haknya, memastikan tempat bekerjanya, bagaimana secara aman dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ternyata ada perubahan ya Pak ya antara dari BNP 2 TKI menjadi BP2MI ya Pak ya. Ya. Tuh Sobat Migran, udah tahu kan sekarang karena ternyata ada perubahan dari menjadi BP2MI. Nah, dulu mungkin ada beberapa Sobat Migran yang pernah mendengar tentang BNP 2 TKI. Oke Pak, kalau begitu ya Pak ya, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih Pak. Bagaimana seandainya jika saya berangkat ke luar negeri tapi dengan visa liburan nih Pak? Bagaimana Kak? Apakah itu boleh? Bagaimana pandang hukum dan BP2MI? Apakah saya diberikan perlindungan juga atau tidak gitu Pak? Jadi sobat migran yang berbahagia, yang ditanya ini adalah menarik karena banyak terjadi. Bagaimana orang yang ingin bekerja ke luar negeri menggunakan visa pelancong atau liburan? Jelas itu dilarang oleh undang-undang. Kalau ingin melancong, melancong. Kalau ingin bekerja sesuai dengan undang, bekerja. Tentu dengan visanya visa kerja, di mana harus mengikuti peraturan. Yang pertama, terdaftar di Dinas Tenaga Kerja. Yang kedua, mempunyai kompetensi. Yang ketiga, tentu lengkapilah dengan dokumen, misalnya paspor dan lain sebagainya. Mudah kok. Ya, itu Sobat Migran, jangan lupa ya kalau mau berangkat bekerja di luar negeri harus melengkapi dokumen-dokumen yang ada sesuai dengan peraturan. Jangan melewati calo, benar nggak tuh Pak? Betul, karena sudah banyak kita saksikan nanti bahwa pada musim pandemi COVID ini betapa banyak warga Sumatera Barat yang dipulangkan dari berbagai belahan dunia. Ternyata kita selidiki mereka berangkat awalnya secara non prosedural, begitu. Kasian juga ya Pak ya. Gimana kalau seandainya nanti ternyata mereka berangkatnya secara prosedural, tapi nyampe di sana nanti bisa hilang atau mengalami kekerasan. Bisa tidak digaji, Benar. bisa mengalami kekerasan, bisa bekerja tidak sesuai dengan kenyataan yang diiming-imingi. Tapi kalau berangkat secara resmi, tentu kerjanya nyaman, gajinya juga sesuai dengan apa yang telah diteken di perjanjian kerja, dan tentu sesuai dengan yang diharapkan dari awal. Oh iya. Oke Pak, kita lanjut ya Pak ya. Dan ini sepertinya memang pertanyaan terakhir ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak cara menjadi PMI yang sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku atau sebagai PMI prosedural? Baik sobat migran yang berbahagia, untuk menjadi pekerja migran mudah caranya. Pertama, datangilah Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kota setempat. Yang kedua, cari informasi selengkap-lengkapnya, peluang-peluang kerja apa yang dipastikan ada. Yang ketiga, lengkapilah diri Anda dengan kompetensi. Kompetensi apa untuk bisa menduduki jabatan itu. Dan lengkapi pula dengan dokumen, misalnya paspor. Untuk mengurus paspor, sobat migran harus mempunyai dokumen yang lengkap. Tentu punya KTP, akte kelahiran, ijazah, dan lain sebagainya. Ketika sobat migran sudah melengkapi, tentu menjadi seorang pekerja migran yang prosedural atau resmi. Tidak seperti yang tadi disampaikan, ketika menjadi seorang yang ilegal, tentu banyak mudaratnya. Kali ini dapat menjadi pencerahan bagi sobat migran semua, terutama sobat migran yang ada di Sumatera Barat. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Joko yang sudah meluangkan waktunya kepada kita untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan pekerja migran Indonesia. Oke, kalau misalnya ada sobat migran masih ada pertanyaan, bisa datang langsung ke kantor kami, Jalan Rasuna Said, nomor 91 Padang, atau bisa menghubungi kami lewat nomor telepon 0751 4470
We'll see you in the next episode. Bye.